Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas kondisi ekonomi mikro Indonesia di awal tahun 2026 dengan fokus deflasi, harga bahan pokok, daya beli, dan UMKM. Selanjutnya, mari kita mengidentifikasi dulu isu terkini. Berdasarkan berita di kompas.com dan data yang didapatkan dari BPS pada bulan Februari 2026 awal, Indonesia mengalami deflasi 15% secara bulanan di bulan Januari, sedangkan indeks harga konsumen turun awalnya dari 109,92 ke 109,75. Penyebab utamanya adalah penurunan harga pangan volatile seperti cabai merah, bawang, daging yaitu daging ayam, dan inflasi tahunan pada tahun ini, maksudnya tahun lalu, sebesar 3,55%. Harga pangan turun itu karena pasokan stok makanan yang meningkat di awal tahun, namun daya belinya tetap melemah. Selanjutnya, dari ilmu mikroekonomi dilakukan analisis konsep kurva permintaan dan penawaran. Menurut Sadono Sukirno, kurva permintaan itu adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Nah, bisa kita lihat pada grafik di sebelah kiri, garis melengkung turun dari kiri atas ke kanan bawah, namanya kurva permintaan atau demand. Artinya yaitu kalau harga turun, orang mau membeli lebih banyak, tapi jika harga naik, orang membeli lebih sedikit. Selanjutnya ada garis melengkung naik dari kiri bawah ke kanan atas, namanya kurva penawaran. Artinya kalau harga tinggi, petani atau produsen atau penjual sedang bikin lebih banyak, dan jika harga rendah, mereka pasti kurang semangat produksi karena keuntungannya yang rendah. Dua garis ini bertemu di satu titik yang bernama titik keseimbangan atau equilibrium, dan di situ jumlah barang yang dijual atau dibeli seimbang. Nah, untuk pada saat ini terjadi apa? Nah, pada saat ini tahun ini khususnya di Indonesia, pasokan bahan pokok tiba-tiba bertambah banyak, supply stock positif. Jadi kurva di sebelah kiri geser ke kanan dan ada garis-garis putus-putus di gambar yang lebih ke kanan. Jadi penurunan harga bahan pokok ini juga membuat konsumen senang. Namun di sisi lain produsen menjadi kerepotan karena pendapatan mereka turun. Nah, selanjutnya apa sih dampak ke pelaku ekonomi? Nah, untuk dampak ke konsumen yaitu harga bahan pokoknya menjadi turun sehingga ya uang belanjanya lebih hemat. Namun kepada produsen memiliki dampak negatif, yaitu harga jual turun dikarenakan pasokan barang meningkat awal tahun sehingga arus kasnya terganggu. Sedangkan terhadap pemerintah tidak terlalu berdampak, namun pemerintah harus waspada jika harga menurun pada jangka panjang karena pasokan masa depannya akan terganggu. Nah, selanjutnya saran yang atau solusi yang bisa diberikan berdasarkan teori ekonomi mikro yang pertama yaitu stabilisasi harga via buffer stock dan operasi pasar. Menurut Sadono Sukirno, stabilisasi harga melalui buffer stock dan operasi pasar adalah intervensi pemerintah untuk mengkoreksi ketidakstabilan pasar komoditas pangan akibat fluktuasi penawaran musiman atau alamiah, sehingga harga tidak naik turun ekstrim. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasar, melindungi surplus konsumen dari lonjakan harga, dan surplus produsen dari penurunan harga berlebih, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu disarankan subsidi targeted, misalkan subsidi pupuk atau produksi petani. Menurut N. George Mankiw tahun 2012, subsidi produksi adalah alat pemerintah untuk menggeser kurva penawaran ke kanan dengan menurunkan biaya produksi sehingga output meningkat tanpa menekan harga terlalu rendah bagi produsen. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi surplus produsen agar petani atau UMKM tetap untung, menjaga pasokan stabil jangka panjang, dan menghindari distorsi besar pada surplus konsumen sehingga kesejahteraan total masyarakat meningkat. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu dukung UMKM, KUR atau kredit usaha rakyat atau UMI lebih mudah diakses, pelatihan digital marketing untuk naikkan permintaan. Menurut Sadono Sukirno pada tahun 2013, peningkatan permintaan melalui stimulus sisi permintaan dan dukungan akses modal atau skill bagi usaha kecil
adalah cara menggeser kurva permintaan ke kanan, sehingga harga dan kuantitas equilibrium naik di sektor informal. Nah, hal tersebut itu bertujuan untuk meningkatkan omset serta efisiensi UMKM, menambah lapangan kerja, serta memperkuat kontribusi sektor kecil terhadap PDB dan stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya, sarannya adalah kebijakan pajak progresif atau insentif upah untuk tingkatkan daya beli di kelas menengah atau kelas bawah. Menurut N. Georgi Mankiw tahun 2012, dalam pengantar ekonomi edisi ke-6, pajak progresif dan insentif upah adalah redistribusi pendaftaran yang memanfaatkan efek pendapatan dan utilitas marginal menurun, sehingga meningkatkan disposable income kelompok berpenghasilan rendah dan mendorong konsumsi agregat. Hal tersebut bertujuan untuk menggeser kurva permintaan ke kanan di sektor konsumsi rumah tangga, meningkatkan daya beli kelas atas, kelas bawah atau menengah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan seimbang. Baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.